Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan segera kita lanjutkan diskusi kita. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala, saat ini telah hadir bersama kami di studio politisi dari Partai Amanat Nasional, Catur Sabtoedi. Pak Catur, terima kasih bergabung sama kami. Terima kasih. Kita akan ngomongin orang nih ya. Membicarakan mengenai tokoh yang saat ini sudah berpasangan sebagai Capres-Cawapres yang diusung oleh Gerindra, termasuk PAN di dalamnya, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Baik, Pak Catur, kenapa akhirnya Pak Hatta yang dipilih oleh poros Gerindra? Kalau pertanyaan itu pasti harus disampaikan ke Gerindra ya. Ya. Tapi dari sisi PAN ya, pertemuan pembicaraan antara Pak Hatta dan Pak Prabowo ini sudah cukup lama ya. Untuk penyatuan visi, terus kemudian visi misi bangsa, kemudian persiapan untuk bergabung itu sudah cukup lama. Dan artinya pemanasannya sudah lumayan lama ya? Sudah lama, berinteraksinya, kemudian kita membangun platform yang sama itu sudah cukup lama. Emangnya platform masih dipakai kalau soal Capres-Cawapres ini? Iya, itu satu prinsip yang PAN jadikan bahan untuk bekerja sama, berkoalisi ya dengan partai-partai yang lain itu satu yang tidak bisa dinegosiasi, non-negotiable, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 secara murni dan konsekuen yang telah saat ini dilaksanakan oleh Pak Hatta sebagai Menko Perekonomian untuk dilanjutkan di pemerintahan berikutnya. Prof, kita mungkin berpendapat begini, Pak Hatta kan kalau kita tidak usah menghitung-hitung jumlah suara hasil pileg kemarin ya, Pak Hatta kan sebenarnya berpotensi dan juga berpeluang atau punya hasrat untuk bisa maju sebagai calon presiden. Apa yang membuat seorang Hatta Rajasa akhirnya, oke lah, saya legowo, saya bisa memilih jadi cawapres saja? Tentu kita realistis ya. Elektabilitas Pak Hatta tidak setinggi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan PAN ini meskipun naik perolehannya, tapi kita istiqomah di 5 besar. Gitu. Jadi di Rakernas kita tahun 2012 sudah diputuskan Pak Hatta capres apabila kita bisa nembus 2 digit. Ternyata walaupun kita naik 3 juta suara pada sekarang ini, dan ini perolehan PAN tertinggi sepanjang sejarah, tapi belum nembus 2 digit. Belum bisa nembus untuk 2 digit. Sehingga kita harus realistis dan kita berkomunikasi dengan Gerindra, dengan PDI Perjuangan yang sangat intens, tentu dengan Pak SBY, untuk kita bisa mengusung visi besar yang sama gitu. Ke Pak SBY atau ke Pak Besan ini, Pak? Nah, Pak SBY itu biasanya Pak Hatta ya. Tetapi partainya sendiri-sendiri. Nah, gitu. Yang bercinta itu kan Abbas dan Alia. Bukan saya sama Bu Nur Hayati sama-sama fraksi. Begitu kan. Tapi Prof, politisi jawabnya gitu. Iya, harus begitu. Kalau ada Prof yang enggak bahaya. Yang sudah berpartai gitu. Tapi ada nggak sih pengaruhnya? Kalau kita begini, kan ada komunikasi politik ya, baik itu dilakukan oleh tokoh atau elit partai politik, ada juga yang di luar itu kan jalur komunikasinya. Kira-kira seberapa besar sih chemistry atau aura dukungan, sebut saya misalnya Partai Demokrat lebih nyaman misalnya, oke lah Demokrat tidak berkoalisi sekarang, tapi kalau Pak Hatta ada di situ mungkin lebih bisa memberikan dukungan dalam bentuk yang lain. Bagaimana kacamata Anda, Prof? Ya, banyak juga yang berspekulasi begitu. Jadi orang mengatakan mungkin sekarang Pak Besan itu sengaja menempatkan Besan jadi sadar begitu ya. Tapi tadi udah jawab Mas Catur, tadi enggak katanya ya, enggak katanya. Itu beda urusan sama menantu Besan kan. Iya. Tapi realistisnya bagaimana kalau Anda melihat pasangan Prabowo Hatta? Iya, menurut saya mungkin ini hampir sama polanya dengan sebenarnya Jokowi JK. Karena memang Pak Prabowo kan juga minus pengalaman di pemerintahan begitu ya, di birokrasi gitu loh. Jadi itu sebenarnya proses Pak Prabowo di pemerintah itu kan disengagementnya sudah lama.
beliau dulu diberhentikan tahun 98. 98 itu ya. Terus habis itu vakum, setelah itu pergi ke Yordania lama, sibuk bisnis lah. Sibuk bisnis gitu ya. Setelah itu comeback lagi begitu, dan beliau belum pernah punya pengalaman pemerintahan begitulah. Dengan konteks begini, Pak Hatta yang sudah berpengalaman di pemerintahan. Nah, kalau kayak begini sebenarnya yang dukung dan didukung siapa? Jangan-jangan sebenarnya Pak Hatta yang harus didukung Prabowo, bukan Prabowo yang didukung karena lebih berpengalaman di birokrasi Pak Hattanya. Iya. Pak Catur nggak boleh jawab itu, nanti nggak seimbang. Gimana tuh? Iya, makanya banyak juga orang berpendapat mungkin sekarang justru yang tadinya orang mengira matahari kembar itu ada di pasangan Jokowi JK. Tapi seperti saya sudah katakan tadi, Pak JK sudah paham dia tidak akan running lagi itu 2019. Dia hari ini mungkin hanya keinginan meninggalkan legasi yang terbaik buat bangsa ini, dia mengabdi ya. Dia mungkin menempatkan diri menjadi mentor dan tanda kutip yang positif ya buat Pak Jokowi gitu loh. Nah, kalau Pak Hatta kita tahu dari awal targetnya kan memang presiden. Dan itu wajar, sah ya. Karir pencapaian politik orang diukur dari paling top. Kalau nggak bisa nomor satu, kenapa tidak? Sudah Kalaupun Menko ya sudah Menko gitu ya. Cuma masalah elektabilitas ya. Satu dan lain sebab misalnya bahwa kalau bilang matahari kembar memang lambangnya matahari, Pan. Iya. Ini kembarnya di mana, Prof? Ya, maksud saya begini. Yang satu kan burung. Ini lebih memungkinkan akan timbulnya potensi matahari kembar itu gitu loh. Karena Pak Hatta juga sosok yang ingin menonjol juga begitu ya. Dan Pak Bowo juga sosok yang sangat determinan gitu loh. Bahkan sangat dominan begitu ya. Jadi ini juga malah potensi menimbulkan gesekan menurut saya gitu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo posisinya kalau pasangannya kan Pak Hatta nih kan, jangan-jangan sebenarnya malah Pak Hatta yang jadi presiden di sini. Artinya kalau kita bicara pengalaman di birokrasi. Iya, dia lebih panjang pengalaman birokrasinya kan. Jadi dan mungkin bisa jadi nanti Pak Hatta malah lebih menonjol. Karena kenapa? Emangnya Prabowo bisa menerima kondisi target itu? 2019 kan? Masih ada peluang. Ada peluang. Ya. Prabowo udah nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin juga karena faktor sama seperti JK udah nggak mungkin. Tadi gitu. Betul. Kan. Ya, kalau Pak Hatta kan masih muda begitu kan. Jadi ada kemungkinan untuk dari 2019. Saya jadi ingat SBY JK kabinet pertama ya? Iya, menurut saya begitu. Jadi ini harus waspadai oleh kubu koalisinya Mas Sabto ini gitu ya. Baik, Anda komentari di segmen berikutnya Pak ya. Kita break dulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi.